kekuatan kesadaran kita, bagaimana kita sebagai umat Buddha melakukan perbaikan, bagaimana perbaikan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita membuat cinta kasih kita kepada orang lain dan seterusnya. Nah, jadi ini 4 hal yang kita harus melihat ya. Karena kalau tidak kita melatih cinta kasih diri kita sendiri, maka akan susah untuk kita bergaul dengan orang lain. Kemarin Bante juga menjadi pembicara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatikan, dan mereka mengadakan seminar mengenai toleransi. Memang dari kita semua selalu mengutarakan pentingnya toleransi, bagaimana cara kita mencapai toleransi. Tetapi pada akhirnya kita ingin mencapai, tetapi kita tidak ingin memberi, ya kan? Kita mau damai, mau tenang, mau toleransi, tetapi siapa yang mau kasih? Kalau cuman semuanya mau, ya, kalau kita semua cuma mau, nggak ada yang kasih, kita bisa dapat nggak? Nggak bisa, ya. Seperti kalau kita mau makan tetapi nggak ada yang jual makanan, nggak ada yang jual sayuran, kita dapat dari mana? Otomatis yang pertama, sebelum kita mau, ya, kalau kita menginginkan kebahagiaan, berikan kebahagiaan. Kalau Anda menginginkan damai, berikan damai. Kalau Anda ingin orang memperhatikan Anda, orang cinta kasih sama Anda, berilah cinta kasih. Nah, jadi ini adalah fair ya. Sebelum kita mendapatkan, kita sudah memberi. Ya, jadi ini cara-cara kita bagaimana kita melihat ya kondisi-kondisi yang ada saat ini. Jangan selalu kita hanya berharap, Bante, saya harus mendapatkan. Ya, saya harus mendapatkan, saya harus menang, tetapi kita belum tentu kita mau berlatih. Nah, jadi hari ini Bante memberikan briefing kembali kepada Bapak Ibu, karena selama ya kurang lebih hampir sebulan ini ya kita tidak melatih meditasi yang kita sering latih selama hampir 1 tahun. Jadi besok kita akan rencana untuk berlatih meditasi kembali, tetapi hari ini Bante briefing ulang. Jadi besok tidak ada penjelasan lagi ya. Jadi 4 hal yang perlu kita kembangkan di dalam kesadaran kita. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak Ibu mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Kenapa Bante kita harus mencintai diri kita sendiri? Ya, karena bagaimana mungkin kalau misalnya kita tidak bisa berenang, terus bagaimana kita bisa menolong orang lain? Ya kan? Kalau diri kita sendiri kita tidak cintai, bagaimana kita bisa memberikan cinta kasih itu kepada orang lain? Nah, jadi poin yang pertama yang kita harus punya adalah bagaimana kita mengembangkan cinta kasih di dalam diri kita sendiri. Setelah memiliki cinta kasih sama diri kita sendiri, barulah biasanya Bapak Ibu memiliki batin yang lebih tenang, yang lebih rileks. Nah, jadi ini tujuan daripada metode atau sesi yang pertama yang sering kita latih. Ya. Yang kedua, setelah kita mulai rileks, mulai tenang di dalam bermeditasi, hari ini nggak meditasi, hari ini cuma penjelasan Bapak Ibu ya. Setelah kita tenang di dalam bermeditasi, kita masuk pada sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita mulai melihat orang-orang yang kita cintai. Ya, untuk apa kita melihat orang-orang yang kita cintai? Untuk memudahkan mengembangkan cinta kasih. Kenapa? Karena kita sudah rileks, kemudian kita mulai memilih orang-orang yang kita suka dulu. Nah, seperti mungkin papa, mama, suami, istri, kakek nenek, adik, pacar. Nah, ini kita pilih dulu orang-orang di lingkungan kita sendiri. Kemudian kita mulai berpikir, semoga
dia berbahagia. Agar kita lebih fokus, biasanya Bante menyarankan kita membayangkan wajahnya sambil menyebutkan namanya. Contoh, semoga si putra berbahagia. Sambil sebutkan putra di dalam batin kita bayangkan wajahnya. Ya kan? Jadi di situ kita membayangkan dia. Nah, untuk apa? Untuk memiliki koneksi yang lebih baik di dalam hal konsentrasi yang lebih baik ketika Anda membayangkan orang yang Anda cintai. Tetapi Bapak Ibu kembali lagi di dalam meditasi Anda nggak boleh melekat, ya. Tahap pertama kita boleh mencintai orang-orang ini, tetapi yang harus kita tahu bahwa kita tidak melekat sama mereka. Kita hanya tahu, sadar bahwa oh ternyata di dalam batin saya masih melekat sama si A, si B, si C. Tetapi kita tidak melekat yang lebih ketika kita punya kesadaran sudah semakin baik. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah yang paling susah. Ya, yang paling susah dan semua orang bilang susah. Susahnya bagaimana? Yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu melatih memaafkan musuh-musuh kita, orang yang nggak bayar utang sama Anda, ya kan, orang yang bikin susah Anda, orang yang pinjam duit Anda terus, orang yang suka bully Anda, ngejek Anda, dan seterusnya. Ya, bagaimana kita mendoakan mereka sambil sama topiknya, sambil membayangkan wajah mereka, kita di dalam batin kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan dan seterusnya. Ya, biar apa? Biar kita tidak kesel, ya. Kita punya kesel itu turun. Ya, jadi cara kita meredakan rasa kesel ini yaitu tadi bagaimana cara kita memberikan cinta kasih kepada orang-orang yang kita kesel. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yang kita perlu lihat di sini adalah rasa marah kita. Ya, jadi ketika Anda marah banget, nah perhatikan rasa marahnya. Oh, ternyata saya masih marah sama dia. Saya masih kesel sama dia. Saya belum dapat membuat dia memaafkan dia. Nah, jadi ini yang kita analisa selama proses meditasi. Tetapi ketika kita biasa-biasa masih pemula, ya lakukan seperti biasa. Tetapi kalau misalnya Anda sudah mulai terlatih, oh kok saya bisa kesel sama dia. Nah, di situ kemudian Bapak Ibu yang keempat, kita memancarkan cinta kasih kepada mereka yang tidak terbatas. Seperti orang-orang yang kita ketemu di mall, mungkin hewan-hewan yang sedang menderita, ya. Semuanya kita doakan mereka, semoga semua makhluk berbahagia, dan seterusnya. Nah, jadi 4 tahapan ini yang kita perlu renungkan Bapak Ibu ya, yang kita perlu renungkan selama kita meditasi nanti, besok bukan hari ini. Ya, jadi kita akan merenungkan 4 hal ini, bagaimana kita membayangkan ini semua kepada mereka. Tujuannya apa? Ketika Anda dapat melakukan ini, Anda lebih easy going, Anda bisa menerima orang-orang yang nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Nah, jadi kita bisa menerima kekurangan mereka. Ya, kita lebih bisa menerima, bersabar kepada mereka. Nah, ini adalah tujuan-tujuan daripada kita berlatih ini, meditasi. Ya, dan ini Bante rasa sangat penting buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, bukan buat Bante doang, tetapi buat Anda di rumah, karena Bapak Ibu yang lebih harus memiliki ini. Ya, karena kalau Bapak Ibu nggak punya, bagaimana Anda menghadapi customer yang cerewet? Bagaimana Anda menghadapi anak? Bagaimana Anda menghadapi istri? Bagaimana Anda menghadapi suami? Bagaimana Anda menghadapi teman kerja di kantor, bos, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu
harus memiliki ini semua. Dan sekali lagi, kita jangan mencari kebahagiaan, tetapi dengan melatih 4 hal ini, kita memberikan kebahagiaan kepada mereka walaupun hanya melalui pikiran. Jadi setidaknya kita sendiri sudah mengkondisikan diri kita memberi kebahagiaan walaupun hanya melalui pikiran kita. Ya, jadi ini yang kita akan latih besok hari. Ya, dan ini ada pertanyaan dari Cifung Li. Mungkin hari ini Bante hanya menjawab satu ya. Bagaimana kekuatan kesadaran dapat mengembangkan kebijaksanaan pada diri kita sendiri lewat ucapan maupun perbuatan. Tadi malam setelah seminar, Bante ada ikut satu teaching ya dari guru saya, ya Surmanggarwang Rinpoche. Nah, beliau kemarin sempat memberikan kita topik kurang lebih mengembangkan kebijaksanaan. Ya, beliau berkata, dan ini juga ada di Dhammapada ya. Walaupun kita berbicara yang begitu banyak, ya, kata-kata yang begitu banyak yang kita ucapkan, tetapi kata-kata, satu kata yang memiliki arti yang baik, maka bisa memberikan manfaat yang besar ya, daripada kurang lebih kata-kata di Dhammapada daripada 1000 kata ya yang tak berarti, masih lebih mending satu kata yang berarti yang membawa kebahagiaan bagi para pendengarnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengembangkan ini? Gampang ya, daripada kita ngobrol ya kan, ngegosip dan seterusnya, terus itu tak berarti. Tetapi satu kata yang penting apa? Misalnya di dalam hal ini, kemarin Rinpoche menjelaskan bagaimana mereka berlatih misalnya daripada ngomong-ngomong nggak karuan gitu ya, mendingan mereka disuruh baca mantra. Ya kan? Misalnya baca mantra mungkin di Theravada mungkin baca Wandana Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah, ini adalah kata yang bermanfaat. Betul nggak? Daripada kita ngomong-ngomong nggak jelas, ngegosip, ya kan, pergi ke sana ke sini, buang waktu, ya daripada kita menghabiskan waktu kita, upaya kita, mungkin sumber daya kita, listrik dan seterusnya. Daripada itu mendingan kita baca satu ini ya, Wandana Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Itu lebih penting, itu lebih bermanfaat ya kan, bermanfaat buat diri kita sendiri maupun siapapun yang mendengarnya. Dalam hal ini siapapun, kita bilanglah dewa dan seterusnya. Nah, ini yang kita bilang memberikan manfaat kalau kita melakukan ini ya. Jadi ini yang kita bilang kata-kata yang baik memberikan kita manfaat. Daripada Bapak Ibu ngomel-ngomel sana sini dan seterusnya. Nah, kalau kita memberikan kata-kata yang baik dan bijak, nah mereka akan memberikan juga rasa manfaat buat diri kita sendiri. Nah, jadi inilah kita bilang bagaimana Bapak Ibu mengatur ya ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat membawa manfaat ya kan. Kemarin di hotel Bante sedih ya, termasuk dalam rangka masih COVID ya kan, kumpul mungkin ada sekitar 20 orang kumpul ya, nggak pakai masker, dan tahu nggak pada ngapain? Pada rekaman latihan TikTok. Ya, padahal kita berpikir banyak orang yang sedang sakit, banyak dokter yang sedang berusaha, banyak perawat yang mungkin mereka sudah ketinggalan dengan
orang-orang di rumah, tetapi sebagian orang ya kan mereka merasa mungkin sudah divaksin, ya sudah lepas masker, latihan TikTok. Nah, jadi ini yang kita bilang ya, daripada mereka melakukan ini, alangkah baiknya mereka melakukan hal-hal yang lain yang tentunya bermanfaat buat diri dari mereka masing-masing. Nah, makanya ini Bapak Ibu yang kita bilang kebijaksanaan ini daripada cara pandang kita ya. Ketika kita memandang ini adalah hal yang baik dan bermanfaat buat mereka semua, nah ini adalah orang bijak, ya kan? Kegiatan yang sama, ya, daripada misalnya Anda pergi latihan TikTok, Anda bisa pergi baksos, contoh. Ya kan? Sama-sama melakukan aksi, tetapi yang satu membawa manfaat untuk orang lain. Yang satu membawa manfaat buat apa? Buat di-like sama orang juga. Ya, jadi ini pandangan ini adalah kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Kembali pada diri kita sendiri bagaimana tingkatan kebijaksanaan kita ya dalam hal ini. Kita melihat bagaimana tingkatan kebijaksanaan kita, pemahaman kita, dan rasa kemanusiaan kita sendiri buat orang lain maupun diri kita sendiri ya. Mungkin ini jawaban Bante buat Ci Fungli. Dan ini dari Pak Lim ada pertanyaan. Pak Li bertanya di halaman 33 ya. 33 itu patidana, gata atau pelimpahan jasa ketika kita bacakan di chanting pagi, di buku kebaktian pagi, dan juga halaman 58 yang biasanya kita baca di kebaktian malam, ya kan? Nah, di kebaktian pagi dibacakan kepada mereka yang masih hidup, ya, kepada mereka yang masih hidup. Sedangkan di buku lama, yang kebaktian malam, mereka yang terlihat dan tidak terlihat. Maksudnya bagaimana? Sama, dua-duanya sama ya. Di dalam kebaktian pagi maupun sore, kita mendoakan semua makhluk. Ya, berarti kalau kita bilang di kebaktian malam yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat ini apa? Yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Ya, seperti manusia, hewan. Yang tidak terlihat, mungkin para makhluk yang ada di sekitar kita yang sudah meninggal yang kita tidak bisa lihat. Nah, sedangkan di patidana yang di pagi hari halaman 33 kalau Anda lihat atau halaman 34 ya di buku lama. Nah, itu memang ada ya kan mereka yang masih hidup. Tetapi kita bisa lihat juga setelah di situ di belakangnya bahwa makhluk-makhluk yang terlahir melalui kandungan, telur, dan seterusnya. Berarti di situ juga kita tetap mendoakan makhluk baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Karena inti daripada pelimpahan jasa atau patidana adalah memberikan ya kebaikan-kebaikan kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan semoga kita berharap dengan kebajikan kita ini mereka semua bisa berbahagia. Nah, jadi ini adalah inti daripada pelimpahan jasa yang sering kali kita lakukan. Ya. Nah, mungkin ini buat hari ini, dan kita akan tutup dengan pelimpahan jasa bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air dan gelas. Ya, kita akan melakukan penuangan air. Sebelum kita melakukan penuangan air, Bante akan memimpin doa dedikasi terlebih dahulu ya. Semoga dengan jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kini maupun di waktu yang lain, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan,
yang haus memperoleh minuman, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang telanjang memperoleh pakaian, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi dhamma hingga tercapailah pencerahan tertinggi nibbana. Melalui jasa kebajikan ini, semoga para sanak keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga dengan kebajikan ini, mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva. Semoga segala kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, harmonis, kesuksesan senantiasa bertambah, dan semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Silakan tuang airnya. Ya wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati citang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sankapa cando panara soya thamani jo tira soya tam sabitiyo viwajantu sabarogo winna satun mate bawa tuandarayo suki digayuko bawa biwa dana sili sani camuda pacayino cataro Dhamma wadanti ayuwano sukam balam ayutho balatho diro vanado patibanado sukhang sadha chamedawi sukhang so adigacati ayung datwa balang wanang sukhang ca patibanado Dikhayu ya sawahoti yata yatu pabajati ti bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sababuddhanubhavena sadasoti bhavantu te bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata Sabadammang nubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata samba sangkhanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan Patidana di buku Parita halaman 58 dan buku baru halaman 54. Han thamma yang patidanang karoma se Punya siddha nikatasa yanyanya nikata nimme te sanca bagino hontu satanata pamanaka Ye piya gunawanta ca
Mai hamata pitadayo di thame cha pya di tawa hanye ma cha taverino sattha thi than ti lokasming te bumma cha tuyo nika panche ka cha tuwo kara samsaranta bhava bhave nyatam ye phati daname anumodantu te sayam ye cimang na pajananti dewa te sam nivedayum maya dinhana punyanang anumodhana hetuna sambe sattha sada hontu avera sukha jivino kema padhan capa pontu desa sasi jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu.